Kabar keretakan rumah tangga Entis Sutisna atau yang akrab dikenal Sule dengan Natalie Holscher semakin membuat penasaran publik. Ya, baru seumur jagung pernikahan mereka yang menikah pada 15 November 2020 lalu, tapi bahtera rumah tangga mereka sudah diguncang prahara. 10 hari sudah, Natalie meninggalkan rumah yang ditempati bersama Sule di kawasan Tambun, Bekasi dan memilih mengungsi untuk menenangkan diri ke rumah omanya di kawasan Ciangsana, Cibubur. Seolah tak mau larut dalam kesedihan, komedian papan atas ini pun bernyanyi dan membagikan cerita saat menjadi bintang tamu di video berbagi milik Boy William. Yang sana ngomongin yang sini, yang di sini juga ngomongin yang sana. Lu jogetan lu asik sih Kak. Kamu jogetan lu, ini jogetan apa? Lu tadi begini. Jogetin aja kawan, jangan dipikirin. Ingatlah kawan, hidup penuh cobaan. Asik. Santuikan aja kawan, ini ujian hidup di dunia. Benarkah sebaik syair lagu yang dibawakan Sule bersama Boy William tersebut seolah menggambarkan masalah yang kini dihadapi ayah 4 anak dengan Natalie? Nikmatin aja Boy. Dan harus happy, karena happy itu kan nggak bisa. Misalkan gue ada masalah nih Boy, gue mau happy, terus gue datang ke lu, Boy, gue mau happy nih Boy. Lu juga bingung mau ngasih apa happy gue ya kan? Karena yang tahu masalah adalah gue. Bokap gue pernah ngomong dulu Apa? ya itu, ingat suatu saat nanti kamu tidak akan menemukan terus kebahagiaan. Sementara itu, dalam persembunyiannya, wanita blasteran Indonesia Belanda ini mengunggah video kebersamaan dirinya dengan adik-adiknya saat berbuka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Semoga makanan ini menjadi berkah buat kalian semua. Amin. Sementara itu, di tengah santer gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Sule, mantan DJ ini meluncurkan single religi terbarunya. Unggahan video tersebut sontak dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit yang berkomentar bahwa masalah rumah tangga Sule dan Natalie hanya sebuah settingan belaka demi menaikkan popularitas lagu yang dinyanyikan Natalie. Namun seolah membantah komentar netizen yang menyebutnya sebagai settingan, di sebuah surat kabar, beredar kabar kalau Natalie tengah bersiap menggugat cerai suaminya yang baru 5 bulan dinikahinya tersebut usai lebaran nanti. Dalam artikel tersebut, ditulis kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan menjadi penyebab keretakan rumah tangga pasangan selebriti ini. Benar kalau saya bilang sih, kalau ada orang ketiga gitu, itu kayaknya nggak benar itu. Itu kayaknya mau cari sensasi aja itu perempuan. Kayaknya kalau saya lihat kayaknya mau cari sensasi aja, karena kenalannya itu kan udah tahun 19 kalau nggak salah, udah lama lah kalau nggak salah sih itu ceritanya. Itu nggak bener lah, itu bukan masalahnya kayaknya. Oh jadi penyebabnya bukan masalah itu Om? Bukan. Cuma masalah kecil lah, kayak masalah keluarga gitu. Mungkin ada konflik apa, salah paham sedikit kayak gitulah. Ngambek lah, gimana kan kalau kita baru kawin gitu kan, ada ngambek sedikit, meminta perhatian, nggak dapat perhatian, jadi ngambek. Ya begitulah modelnya. Sebenarnya nggak sampai sejauh ini sebenarnya. Mestinya ya. Makanya saya harap akan berujung kembali lah gitu, cari jalan yang sebenarnya lah, yang nggak semestinya begini gitu kan. Iya, kan kemarin Natalie juga sempat mengeluhkan katanya tidak dihargai. Apakah itu Om alasannya Om? Kita duduk bareng, tunggu dulu, jangan sampai nanti gimana, kan ini udah jadi makanan publik gimana, ya kan? Seperti itu, ya.
Setelah sebelumnya bungkam, akhirnya mantan pesepak bola nasional Bambang Pamungkas buka suara. Melalui tim kuasa hukumnya, Kasanul mengungkap jika semua gugatan Amalia Faujiawati ihwal nafkah anak bakal dibuktikan di persidangan. Meski lewat pengacaranya, BP seolah tak mempersoalkan tuntutan Amalia yang hingga kini terus menyerangnya. Terlebih, pihak pengacara meyakini jika semua tuntutan Amalia itu hanya isapan jempol belaka. Ini balik lagi, itu kan versinya dari pihak Bu AF ya. Ya silakan saja menyampaikan seperti itu. Kan intinya harusnya forum yang bisa memfasilitasi beliau untuk memperjuangkan haknya yang versinya beliau itu perlu diperjuangkan, silakan. Beliau udah memilih untuk di jalur pengadilan, ya kita tunggu. Lantas benarkah sejak munculnya Amalia yang mengaku sebagai istri siri BP dan terus mengupayakan status hukum sang anak berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga BP bersama Tribuana Tunggadewi yang merupakan istri sah BP? Terus dipertanyakan bagaimana psikisnya Mbak Dewi sebagai istri Bang BP ya, bagaimana anak-anaknya? Kenapa nggak berpikir seperti itu? Kenapa harus orang yang mengaku-ngaku bahwa dia pernah nikah siri itu yang kemudian harus diperhatikan, ya kan? Belum tentu kebenarannya kan gitu. Bagaimana yang benar-benar yang istrinya itu? Bagaimana psikisnya? Pernah nggak dipikirkan? Gitu loh. Apalagi anak-anaknya, ya kan? Itu harusnya dia juga cukup sadar lah atas itu. Entah mana yang benar. Yang jelas, baik BP maupun Amalia sama-sama terus berjuang mencari keadilan.